penggunaan kurva WHO dan CDC, dua kurva yang sering digunakan dalam antropometri pada anak. Nah, anak itu berbeda dengan orang dewasa. Kalau pada orang dewasa kita bisa menggunakan IMT ya, untuk mengukur dari antropometri seseorang, tapi kalau pada di anak ini ya kita menggunakan kurva antropometri. Nah, hal ini karena anak itu pertumbuhannya masih aktif dan berkesinambungan, sehingga kita perlu membedakannya dengan membandingkannya saya dengan anak pada usianya. Nah, hal-hal yang biasa kita ukur ada lingkar kepala berdasarkan usia, berat badan per tinggi badan per usia, atau pada anak yang lebih kecil biasa kita gunakan panjang badan per usia, berat badan per usia, dan IMT per usia. Ini pada kasus yang kita curigai adanya obesitas atau overweight. Nah, ada dua kurva yang biasa kita gunakan dalam antropometri anak, yaitu kurva WHO dan kurva CDC. Kapan kita menggunakan kurva WHO? Itu untuk anak usia dari 0 sampai 5 tahun. Sedangkan di atas 5 tahun kita menggunakan kurva CDC. Nah, di kurva WHO nanti dibagi-bagi lagi kurvanya berdasarkan usia dan jenis kelamin. Berdasarkan usia ada 0 sampai 6 bulan, 0 sampai 2 tahun, 6 bulan sampai 2 tahun, 2 sampai 5 tahun, dan 0 sampai 5 tahun. Nah, sedangkan kurva CDC yang biasa kita gunakan itu usia 2 sampai 20 tahun, dan kita tinggal membedakan jenis kelaminnya perempuan atau laki-laki. Berbeda dengan kurva WHO tadi untuk berat badan per umur, tinggi badan per umur, lalu berat badan per tinggi badan itu beda-beda kurvanya. Sedangkan kalau CDC kita cukup satu kurva, di mana dalam satu kurva itu kita bisa mengukur ketiganya. Oke, kita mulai untuk latihan soal. Ini ada anak usia 4 tahun dengan berat badan 13 kg dan tinggi badan 92. Oke, jadi ini anak usia 4 tahun, berarti kita gunakan kurva WHO. Nah, karena kurva WHO itu beda-beda yang kita nilai, berarti kita perlu kurva BB per U, TB per U, dan BB per TB. Oke, kita mulai dengan mengukur BB per U dulu ya. Tadi usianya 4 tahun. Kalau di grafik sumber X di sini dengan berat badan 13 kg, berarti di sini. Nah, ini hati-hati teman-teman, jangan tertipu dengan angka yang kecil ini. Ini adalah skalanya dalam jumlah bulan ya. Adapun kalau yang tahun, angkanya yang besar ini 4 tahun ya. Bukan di sini ataupun di sini. Karena kadang-kala beberapa orang sering terkecoh dengan angka tersebut. Oke, karena udah kita titikin, tinggal kita tarik garis. Kira-kira titik potongnya ada di sini. Kalau kita tarik garis, oke. Nah, kita lihat di mana posisinya terhadap standar deviasi ini. Nah, di sini titik potongnya berada di bawah 0 standar deviasi dan di atas -2 standar deviasi. Oke, kita lanjut ke grafik berikutnya, yaitu tinggi badan per usia. Tadi tinggi badannya 92 dengan usia 4 tahun. Usia 4 tahun di sumbu X ada di sini. 92 kira-kira ada di sini. Oke, kalau kita tentu titik potongnya kira-kira ada di sini. Lalu kita tarik garis. Tentukan posisinya terhadap standar deviasi, kira-kira berada di -2 standar deviasi.
tapi di atas dari -3 standar deviasi. Oke, kita keep dulu. Kita lanjut ke yang terakhir, yaitu berat badan per tinggi badan. Tadi berat badannya 92, kira-kira ada di sini. Dengan beratnya 13 kilo, kira-kira ada di sini. Sehingga titik potongnya kira-kira ada di sini. Kita tarik garis. Oke, kita nilai terhadap standar deviasinya. Di sini titik potongnya berada di bawah 0 standar deviasi, tapi dia di atas -1 standar deviasi. -1 standar deviasi. Nah, terakhir barulah kita interpretasikan. Tadi berat badan per U-nya berada di -2 sampai 0. Kemudian panjang badan per U-nya di antara -3 sampai -2, dan berat badan per panjang badannya berada di -1 sampai 0. Oke, kita catat dulu di sini ya. BB per U -2 sampai 0, BB per U, BB per U di antara -2 dan -3, sedangkan BB per TB nya ada di 0 dan -1. Oke, kita mulai dari BB per U. BB per U berarti kita menggunakan tabel interpretasi yang ini. Di antara -2 dan 0 berarti sesuai dengan berat badan normal, dimana ambang batasnya -2 sampai +1. Berarti BB per U nya normal. Kemudian TB atau PB per U berada di -3 dan -2. Nanti kalau kita lihat di tabel ada di sini dengan interpretasinya pendek. Kemudian BB per TB berada di -1 dan 0. Berarti kira-kira ada di sini, yaitu gizi baik. Oke, ini ya interpretasinya teman-teman. Kita lanjut ke contoh berikutnya menggunakan kurva CDC. Anak perempuan usianya 10 tahun dengan BB 22 dan TB 138. Oke, kita mulai plot. Karena usianya 10 tahun, berarti di sumbu X dia di sini. Kemudian BB nya 22, berarti kira-kira ada di sini, sehingga BB per U nya kira-kira ada di sini. Kemudian tinggi badannya 138, kira-kira di sini. Titik potongnya kira-kira ada di sini. Nah, kita tarik garis. Berdasarkan kurva CDC ini, untuk TB per U nya dia, kalau kurva WHO tadi kita nyebut standarnya itu standar deviasi, sedangkan kalau di sini kita menyebutnya persentil. Nah, untuk TB per U nya di atas persentil 25, di atas persentil 25 dan di bawah persentil 50 ya. Oke, sedangkan pada BB per U nya dia berada di persentil 5.
4U ada di bawah persentil 5. Nah, kemudian kita menentukan BB per TB. Gimana caranya menentukan BB per TB pada kurva CDC? Kita tidak perlu menggunakan kurva yang berbeda, cukup kita menggunakan tinggi badan sesuai umur. Nah, maksudnya begini, tadi tinggi badannya 138 ya, 38 itu kira-kira di sini. Nah, tinggi badan berdasarkan umur, maksudnya itu kita tarik tinggi badannya ini ke median 50. Nah, yang artinya tinggi badan 138 ini idealnya berada di umur segini. Umur berapa di sini? Kita tarik ke bawah. Tarik ke bawah. Nah, kalau lihat ke bawah ini tinggi badan 138 ini idealnya ada di usia 9 tahun. Lalu kita cari pertemuan antara persentil 50 dari tinggi badannya. Sudah kita tarik tadi yang hasilnya ada di sini. Kita tarik memotong persentil 50 dari berat badan. Nah, persentil 50 dari berat badan ada di sini. Lalu kita tarik garis, boleh ke kanan atau ke kiri. Nah, di sini kita dapatkan berat badannya 30. Ini apa maksudnya? Ini maksudnya dengan tinggi badan segini, berat badan idealnya itu ada di sini, yang mana ini adalah angkanya 30. Nah, untuk mencari BB per TB pada kurva CDC, kita menggunakan rumus Waterloo. Rumusnya itu apa? BB dia saat ini, atau biasa kita sebut dengan BB aktual, dibagi dengan BB idealnya dikali dengan 100%. Namun kalau kita masukkan ke dalam rumus ini, BB aktualnya itu 22, sedangkan BB idealnya itu 30. Kalau kita kali 100, coba kita hitung menggunakan kalkulator. Dua dibagi dengan 30 dikali dengan 100 berarti 73% dengan 73,3%. Nah, yang mana ini kalau kita lihat dari tabel interpretasi, angka 73 ini masuk ke sini ya, 70 sampai 90, yang artinya dia gizi kurang. Nah, pada kurva CDC ini saya dapatkan dari dosen saya, dokter spesialis anak. Itu yang paling akurat adalah antropometrinya pada kurva CDC itu BB per TB. Jadi ini yang paling dilihat. Jadi kalau di sini interpretasinya gizi kurang, maka ini yang paling dinotis biasanya dalam penggunaan di klinis. Oke, sekian penggunaan kurva WHO dan CDC.